Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Herman Safar SH, Wali Kota Bukit Tinggi, menyampaikan salam kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran, berikut seluruh Dewan Juri yang melakukan penilaian Nirwasita Tantra Green Leadership tahun 2021. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Bukit Tinggi telah melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau DIKPLHD setiap tahunnya. Dokumen tersebut kami gunakan sebagai pedoman dan pijakan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi. Penyusunan DIKPLHD ini sejalan dengan salah satu dari tujuan misi hebat Herman Safar Marvendi, yaitu misi hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan. Kota Bukit Tinggi adalah kota kecil yang memiliki luas kurang lebih 25 km persegi yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi tahun 2020 adalah sebanyak 126.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,81%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, sebanyak 54.121 jiwa atau 42,73%. Dari jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi dengan kepadatan penduduk 4.363 jiwa per kilometer persegi. Kota Bukit Tinggi berada pada ketinggian sekitar 780 sampai dengan 950 dpl. Kondisi alam Kota Bukit Tinggi yang berada pada dataran tinggi menyebabkan kemiringan lereng wilayah Kota Bukit Tinggi sangat bervariasi yang dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan, dan ngarai. Kota Bukit Tinggi terletak di dalam 2 wilayah aliran sungai yaitu Masang Hulu dan Batang Agam. Sungai berperan sebagai jaringan drainase primer dan merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dari jaringan drainase sekunder dan tersier. Selain sungai, Kota Bukit Tinggi juga memiliki embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan irigasi. Selanjutnya pada momen ini kami akan menyampaikan beberapa core isu terkait pengelolaan lingkungan hidup daerah di Kota Bukit Tinggi yang dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2020. Yang pertama, pengelolaan persampahan yang belum optimal, banjir atau genangan air yang belum tertangani secara komprehensif, keterbatasan sumber air bersih, dan alih fungsi lahan. Untuk mengatasi isu prioritas lingkungan hidup, pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melakukan beberapa strategi utama antara lain untuk menangani pengelolaan persampahan yang belum optimal dengan melakukan pembentukan pilot project upaya pengelolaan sampah organik yang dihasilkan oleh aktivitas domestik atau rumah tangga dan juga pasar menjadi kompos yang dilakukan pada 6 kelurahan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Upaya berikutnya adalah budidaya ulat maggot untuk pengurangan timbunan sampah organik dilakukan di Kelurahan Aur Kuning, Tangah Jua, dan di Kelurahan Cabagoipuh. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bukit Tinggi ikut berpartisipasi aktif melakukan penanganan LB3 COVID-19 yang bekerjasama dengan PT Semen Padang. Limbah medis yang diolah oleh industri semen adalah limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1. Limbah infeksius menjadi prioritas karena berisiko menyebabkan penularan penyakit atau infeksi nosokonial atau HIS, sehingga wajib segera dimusnahkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi memfasilitasi diskresi melalui pengaduan transportasi limbah B3 medis ke PT Semen Padang untuk penanganan banjir atau genangan air. Telah dilakukan pembangunan riul lingkungan yang dilaksanakan di beberapa kelurahan di Kota Bukit Tinggi. Riul yang dibangun dilengkapi dengan bidang resapan dan juga baik kontrol yang berfungsi untuk pencegahan dan pembersihan riul. Pengecekan riul dilakukan 1 kali setahun dan pembersihan dilakukan minimal 1 kali dalam 3 tahun. Upaya berikutnya adalah peningkatan drainase sepanjang kurang lebih 40 meter dengan lebar dan kedalaman 60 cm.
Dimensi ini mengalami perbesaran dari sebelumnya, yaitu 40 cm. Peningkatan ini bertujuan untuk memecah aliran air yang ada di Jalan Melati sehingga tidak terjadi genangan air lagi. Peningkatan saluran drainase ini sangat efektif karena sampai saat ini tidak ada lagi terjadi genangan di area tersebut. Revisi Master Plan Drainase Kota Bukit Tinggi adalah bagian dari strategi yang sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir. Dalam pembangunan infrastruktur, Kota Bukit Tinggi sudah mulai menerapkan konsep green building seperti pembangunan pasar atas. Salah satu upaya penanganan banjir adalah dengan melakukan pemanenan air hujan yang kemudian diolah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk hidran dan keperluan lainnya. Untuk peningkatan sumber air bersih, telah dilakukan upaya antara lain penyusunan rencana penambahan sumber air bersih di Panorama Baru sebesar 95 liter per detik, sudah memasuki tahapan survei lapangan dan pengukuran lahan. Berikutnya adalah telah beroperasinya embung Tabek Gadang sebagai sumber air baku PDAM Tirta Jam Gadang, dan ada juga penambahan waktu operasi di beberapa titik. Penanganan isu alih fungsi lahan antara lain Kota Bukit Tinggi sudah memiliki tim koordinasi penataan ruang daerah Kota Bukit Tinggi yang telah diatur pada Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 27 Tahun 2020 yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mempunyai fungsi dan tugas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Kota Bukit Tinggi juga telah melakukan kajian perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan atau LP2B. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukit Tinggi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Kota Bukit Tinggi telah menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah setiap tahunnya. DIKPLHD ini disusun adalah sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berupaya untuk mengakomodir setiap rekomendasi yang telah dituangkan dalam DIKPLHD yang diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan yang mendukung untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, dan kajian dampak lingkungan, peningkatan sumber air bersih, penanganan banjir dan genangan air, dan serta pengendalian alih fungsi lahan. Beberapa program terkait pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan strategi utama dalam mengatasi permasalahan atau isu masyarakat luas adalah optimalisasi pengelolaan persampahan, antara lain telah dibentuk pilot project upaya pengelolaan sampah sendiri di 6 kelurahan di Kota Bukit Tinggi. Budidaya ulat maggot atau BSF sebagai upaya pengurangan timbulan sampah organik melakukan penanganan LB3 COVID-19 dalam bentuk kerjasama dengan PT Semen Padang. Kota Bukit Tinggi semenjak tahun 2020 telah memulai penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya proses perizinan usaha dan kegiatan berbasis elektronik, online single submission. Telah dimulai pembuatan database pola ruang dan ketentuannya sesuai dengan zonasi dan ketentuan intensitas bangunan. Demikian disampaikan, semoga kebijakan dan inovasi yang telah diambil dapat menjadikan lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi menjadi lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dari Great Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, saya Beni Srial ICP, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, sangat mendukung program kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi.
sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, baik dari sisi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Ini telah kami tuangkan dalam dokumen informasi kerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Bukit Tinggi yang disusun setiap tahunnya. Dari segi pengawasan, DPRD Kota Bukit Tinggi telah melakukan antara lain sebagai berikut: membentuk peraturan daerah bersama wali kota tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran yang digunakan untuk implementasi peraturan tersebut, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kota terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategi atau KLHS Kota Bukit Tinggi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan UKL-UPL, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan kegiatan yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari sisi anggaran sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan hidup, telah mengalokasikan anggaran kegiatan bidang lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 19 miliar lebih dan tahun 2021 sebesar 25 miliar lebih, di mana anggaran ini dialokasikan program pengembangan kinerja, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH. Jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, terjadi kenaikan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2021 yang masih tetap difokuskan pada program pengelolaan persampahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, terutama pada pengelolaan sampah Kota Bukit Tinggi. Dari sisi legislasi, Kota Bukit Tinggi telah membuat peraturan daerah Kota Bukit Tinggi antara lain. Dari segi legislasi, DPRD Kota Bukit Tinggi telah membahas dan membuat peraturan daerah Kota Bukit Tinggi antara lain Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukit Tinggi tahun 2010 sampai dengan 2030, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan Kota Bukit Tinggi tahun 2019 sampai dengan 2025, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Demikian disampaikan, semoga kondisi lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi tetap terjaga dan lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.